Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat fillah, kali ini saya sedang berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta David Salim. Pendeta ini menurut saya seperti orang buta. Pendeta David Salim ini menurut saya seperti orang buta yang hanya memegang telinga gajah dan sudah menyimpulkan bahwa gajah itu adalah lebar dan tipis gitu loh. Nah, Pendeta David Salim ini saya umpamakan seperti orang buta yang hanya memegang telinga gajah, namun dia itu seolah-olah sok tahu tentang gajah gitu loh. Nah, seperti itulah gambaran di dalam dialog ini gitu loh. Nah, untuk mengetahui apa makna daripada yang saya ucapkan ini, maka silahkan Anda tonton video ini sampai selesai. Jangan pernah di skip-skip agar Anda tidak gagal paham gitu. Dan bagi teman-teman sekalian yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, Allah memudahkan urusannya, dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih dan selamat menyaksikan kelucuan Pendeta David Salim ini. Coba saya kepengen tahu ya, itu Muhammad katanya dikenal dengan Nur Muhammad. Ini ada di mana ini surahnya nih ya? Kalau saya nilai ya, itu banyak sekali kejadian kayak tafsir-tafsir gitu ya, itu terjadinya setelah Muhammadnya nggak ada gitu loh, atau udah meninggal. Ini kayak Nur Muhammad begini emang di Quran ada? Coba kalau ada boleh di posting ayatnya yang mana gitu ya. Ya sudahlah gini, itu kan kamu aja yang ngebela ya kan, bahwa Quran itu tetap terjaga. Sebenarnya enggak gitu loh, karena saat ini ya sudah ada yang membuktikan bahwa ada 33 versi Quran. Kamu aja yang nggak tahu, ngerti nggak? Walaupun kamu muslim nih, kamu nggak lebih tahu dari saya loh, beneran. Saya nggak fitnah, enggak ya. Itu juga sudah ada bukunya ya, yang mencatat perbedaan-perbedaan. Jadi ini misalnya ya, Quran itu kan katanya sudah ditemukan 33 versi. Ada 33 versi loh. Nah, jadi nanti dibandingin ya. Jadi versi pertama nih, Al-Fatihah misalnya kan. Oh, versi A nih ya, versi 1 nih, ada perbedaan di kata ini. Nanti versi kedua, ayatnya ini ada yang beda dengan versi pertamanya apa, itu ada catatannya semua gitu loh. Jadi bukan soal penerbitnya di Mesir, aduh kalian mah. Itu hanya apa ya, kayak pembelaan mas ya. Kamu kan bilang Quran itu nggak pernah berubah-ubah. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, katanya Quran tuh di surganya pun plak begitu. Makanya saya bilang kalian tuh tukang klaim, ngerti nggak? Nggak ada buktinya. Terbitan di Mesir, itu artinya apa ya, kamu nggak tahu gitu loh. Terbitan yang di Mesir itu berdasarkan versi yang mana? Kan ada yang versi apa itu, Haf ya, ada yang apa lagi tuh, Was atau apa gitu. Nanti ada versinya Maksud ya kan. Masih ada lagi yang lain 33 mas. Nah itu yang bukan dikembang biarkan ya, yang dicetak banyak itu, ini kan adalah versinya si Haf ya kan. Yang sekarang itu versi Haf bukan. Nah itu yang diperbanyak.
Sebenarnya masih ada lagi versi yang lain, cuma tidak dikembangkan gitu loh. Ini saya tidak lagi fitnah ya, coba kamu cari sendirilah. Lebih enak begitu, jadi saya nggak, kayaknya ngomongnya ngomong bohong terus gitu loh. Saya nggak pernah bohong mas, ngapain ya? Kalau bohong mendingan kita nggak usah diskusi lah, nambah dosa aja kan. Coba kamu pelajari aja sendiri ya, bahwa di zaman sekarang nih sudah ditemukan ya, bahwa Quran itu ada 33 versi. Nah, kamu kalau penasaran, coba cari versi Masud aja satu, versinya Masud. Ada yang jual nggak coba? Saya tegasin lagi ya, Quran itu ada yang namanya versi Masud. Kamu pernah dengar kan Masud kan? Saya udah tahu riwayatnya Masud itu siapa. Itu orang yang paling dipercaya oleh Muhammad sebetulnya. Ya, jadi bukan Utsman, bukan. Utsman itu yang membakar semua Quran versi-versi lain. Cuma kan katanya cuma beda di qiraat. Nah, ternyata itu ahli Islamnya sendiri bilang ini ada masalah. Kalau Quran itu terjaga ya dengan alasan nih cuma beda di qiraat. Ini kata orang muslimnya sendiri loh, bukan kata saya. Makanya zaman sekarang saya bilang kamu itu informasi udah begitu terbuka ya. Kalau zaman dulu nih waktu informasi tertutup semua nih ya kan. Nah, orang bisa ngomong apa aja. Susah ngebuktiinnya zaman dulu itu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Ya, orang yang mau ngebohong, yang mau nge-hoax, begitu pun tinggal dicek. Ini bener nggak sih dia ngomongnya gitu loh. Ya, ngerti ya. Jadi kamu tolong cek sendiri aja lah. Kalau ada, beli aja satu Quran yang versinya Maksud. Mungkin di Indonesia sih nggak ada yang jual lah. Itu musikanya di luar negeri itu ya. Katanya sih di Timur Tengah ada, nggak tahu di Suriah, apa di Lebanon ya. Coba kalau kamu ada kenalan, ya minta aja satu ya, Quran versi Maksud gitu loh ya. Jadi enak saya ngomongnya, saya bukan lagi mau fitnah orang, bukan ya. Saya sudah pernah baca mas ya, itu jadi setelah terbitan yang di Mesir tahun 1924 itu, nanti Arab juga ya itu mempublikasikan besar-besaran Quran. Saya udah pernah tahu itu. Jadi sepertinya itu waktu di Mesir kan misalnya dicetak 1 juta ya kan. Nah nanti sama Arab ini diperbanyak lagi gitu loh. Misalnya jadi 100 juta ya kan. Namanya banyak duit dia. Dibagi-bagiin ke seluruh dunia. Itu aja. Nah tapi versinya yang lain itu tidak pernah dipublikasikan. Mengerti nggak? Ada sih ada. Mungkin cuma sedikit ya. Makanya kamu nggak pernah dengar kan. Ada Quran versi Maksud pernah dengar nggak? Coba zaman sekarang ya kamu ketik aja Quran versi Maksud. Coba ada nggak? Coba silakan deh. Kalau saya sih sudah pernah lihat videonya ya. Itu ada yang menyelidiki juga bahwa Quran itu sudah ditemukan versinya itu ada 33. Nah perbedaan antara versi 1, 2, 3 sampai ke 33 itu ada catatannya semua. Kamu nggak punya kan? Ya coba dipelajari aja gitu ya sendiri. Jangan saya yang suruh pelajarin, ntar dikirain saya fitnah lagi. Itu sama seperti kemarin saya ajukan videonya David Wood ya kan. Nah David Wood itu cuma apa ya istilahnya menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh si Yasir Qadhi itu. Nah terus pengakuan dari siapa itu Syabir Ali ya kan. Jadi bukan dia lagi ngefitnah, bukan. Itu dari ulama muslimnya, kamu udah dengar sendiri kan? Ya jadi jangan dikit-dikit ini dari non-muslim. Itu orang muslimnya semua yang ngomong gitu loh. Terus kamu mau jawab apa mas? Kamu nggak tahu berarti loh. Kamu kan hanya taunya Quran itu terjaga ya. Itu klaim yang sudah beredar tuh emang seperti itu. Tapi kenyataannya enggak ya. Buat saya juga saya nggak percaya gitu loh bahwa Quran itu kok boleh dibakar ya. Aneh buat saya. Utsman kenapa dibakar Quran? Kalau zaman sekarang ada orang bakar Quran, kalian udah pasti ngamuk semua muslim itu. Siapa yang berani bakar Quran? Nah ini zaman Utsman berani mas. Terus kalian ngebela ya kan? Oh itu
nggak apa-apa dibakar ya kan, karena cuma buku aja. Coba sekarang kalau ada yang bakar Quran, kalau kalian nggak marah-marah, coba pikir dong, kenapa di zaman Quran kok dia berani bakar Quran ya? Ya karena dia berkuasa waktu itu. Coba kalau sekarang bisa dibunuh itu si Utsman itu. Ya coba pikirin ya. Nah terus kalian Muslim ngebelanya, oh itu yang dibakar cuma beda kiroat. Nah nanti zaman sekarang si Yasir Kadi itu bilang, ini kalau alasannya cuma kiroat doang, ini ada masalah nih, ada lubang, dia bilang. It's a hole katanya, ya dia dalam bahasa Inggris kan ngomongnya kan. Apa mau saya terjemahin apa gimana? Nanti nggak, jadi saya nggak fitnah, saya cuma ngasih tahu ya. Saya hanya ngasih tahu, ini kan Qurannya kalian, masa saya lebih tahu mas? Ya kamu gini, jangan bedainnya antara yang Mesir dengan Arab Saudi dong. Kamu cek dulu yang Arab Saudi bisa aja, itu memperbanyak dari yang versi yang dicetak di Mesir itu. Coba kamu bedainnya dengan versi yang tadi apa saya bilang, yang sekarang itu kan yang versinya si Haf ya, Hafsa kan, Hafso kan, Hafso kan anaknya Umar ya kan. Katanya begitu. Tapi nanti kalau kamu dapetin ada lagi versi yang lain ya. Coba kamu punya nggak versi Masud? Coba usahakan dapetin aja. Silakan. Nanti kalian akan lihat perbedaannya. Itu Quran itu, saya tidak membicarakan beda sampul mas. Kalau mau beda sampul mas saya juga bisa bikin gitu loh. Bukan sampulnya dong, ngapain sih beda sampul di masalah lain? Nggak ada urusan sampul mah ya. Mau sampulnya dikasih versi batik atau gimana, nggak ada urusan gitu loh. Bukan itu yang dimaksud ya. Nah kalau kamu bilang itu soal kiroah doang, ya itu emang kebanyakan muslim tuh dapat pengertiannya begitu. Ngerti? Dari dulu-dulu saya udah denger. Bedanya tuh cuma di versi kiroah sama yang 7 apa itu? Ya saya lupa, ada 7 ya, 7 apa itu? 7 tanda baca atau apa, saya nggak terlalu jelas juga sih. Ya jadi nggak usah kamu bilang saya nggak bisa baca Quran. Memang saya nggak dalemin untuk baca Quran, nggak usah ya. Itu bukan keyakinan saya. Tapi apa yang bisa dilihat dari luar itu aja sudah membuktikan gitu loh. Apalagi zaman sekarang, ternyata benar itu sih. Siapa itu Yasir Kadi itu, dia menegaskan. Coba kamu putar ulang aja videonya deh, dengerin. Kalau bahasa Inggrisnya kamu nggak jelas, tanya saya. Ya, bahasa Inggris saya ngerti. Mas, itu kiroah itu kan bukan kayak orang ngebacanya tadi ya. Malik, ada yang Malik. Misalnya kan ya, Malik kan raja, ya kan, meleh ya kan. Itu saya ya tahu lah ya, kalau bacanya panjang pendek itu kayak orang berpuisi ya, berpantun ya. Ya bisa aja kayak ada lagunya dipanjangin, yang bagian ininya pendekin. Bukan itu mas, bukan itu yang saya maksud. Coba kamu kalau bisa udah dapetin aja Quran versi Masud ya. Nanti kamu akan lihat deh perbedaannya. Ngerti? Jadi kalau dalam sejarahnya nih, Masud itu dia juga punya catatannya yang dari Muhammadnya itu mau dibakar juga sama Utsman, cuma nggak dikasih sama si Masudnya. Nah Masud nanti pindah dari Arab, dari Mekah itu, atau iya dari Mekah ya, ke daerah Irak sana. Nah itu nanti dikembangin di sana Qurannya. Ya, kamu nggak pernah dengar ya. Coba cari tahu lah ya. Jadi jangan dikit-dikit ntar saya fitnah. Saya fitnah. Sekali lagi ya, saya itu buat apa sih memfitnah orang mas? Apa ini kan keyakinannya sampean. Kalau saya memfitnah, bukan agama aja udah dosa gitu loh ya. Apalagi soal keyakinan. Kalau nggak bener ngapain saya fitnah gitu loh ya. Misalnya nih, kayak dulu saya pernah katakan, itu Muhammad kan mengawini Aisyah ya kan. Umur 6 udah diminta. Anak umur 6 loh. Nah terus banyak muslim menyangkal kan. Tapi ternyata sekarang benar gitu loh. Karena apa? Ulama kalian juga mengakui ya. Jadi jangan dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah. Orang nggak segampang itu mau fitnah mas.
Misalnya nih, saya tuduh sampean itu perampok misalnya. Nah, kalau nggak ada buktinya, bener itu fitnah. Mesti bisa dibuktiin gitu loh. Baru itu nanti nggak fitnah ya. Jadi jangan dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah. Aduh, susah kalau ngomong dikit-dikit fitnah. Diskusi mas, kita lagi diskusi ya. Seperti sampean juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan. Saya bisa buktikan gitu loh ya. Ngerti nggak? Jadi Yesus itu Tuhan tuh bukan cuma klaim, tapi ada buktinya dari kitab suci dan juga nanti dari kehidupan orang-orang yang mengikutinya, orang yang percaya. Nah, begitulah diskusi ya. Jadi jangan dikit-dikit, wah bohong, fitnah, aduh musuh Islam, buat apa sih mas? Kalau Bible mas, itu tidak perlu dilombakan cara bacanya ya. Itu buat orang Kristen sedunia, itu tidak ada gunanya kita lomba baca Bible ngapain gitu loh. Karena tujuannya Bible itu diterjemahkan ke berbagai-bagai bahasa. Tujuannya supaya sebanyak mungkin orang tahu isinya ya. Bukan lomba bacanya. Aduh ngapain sih, suaranya lebih merdu ya kan. Bacanya lebih tepat dan segala macamnya. Kalau isinya nggak ngerti buat apa mas? Ya jadi kalau Bible mah kita nggak pernah emang ada lomba-lomba segala macam. Kalau mau ya lomba tafsir boleh ya. Walaupun tafsir juga itu tidak bisa 100% sama antara orang satu dengan orang yang lain. Ya nanti coba dicocokin aja mana yang paling tepat gitu loh. Itu baru bener. Jadi jangan ada orang yang ngaku, oh ini saya paling bener. Nggak ada kalau di Kristen mah begitu. Cuma kalau orang Kristen nih ya, itu semuanya sudah seragam. Mengakui Yesus itu Tuhan. Karenanya Tuhanlah yang bisa menghapus dosa manusia. Setuju kan kalian kan? Siapa yang bisa menghapus dosa dunia? Yang bisa menghapus dosa manusia aja. Dosa sampean siapa yang bisa mengampuninya? Kalau bukan Tuhan. Kalian menyebutnya Allah SWT kan? Yesus itu datang ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa. Kalau orang beriman, ya dosanya diampuni. Itu yang paling penting. Jadi bukan soal cara bacanya dan segala macam. Itu nggak perlu, Mas. Makanya Alkitab itu juga diterjemahkan sampai hampir 1000 bahasa. Ya, ada bahasa suku-suku pedalaman juga diterjemahkan. Sekali lagi tujuannya apa? Supaya orang itu tahu, ya. Berita kabar baik atau Injil itu kamu sendiri nggak tahu loh Injil itu apa. Ngerti nggak? Muslim itu banyak yang nggak taunya ya. Bahkan kalian itu jarang yang berani menafsirkan Quran sendiri, benar nggak? Kamu berani nafsir Quran? Nggak berani. Karena sudah diwanti-wanti Quran itu kalau ditafsir, apalagi ditanya-tanya, dikirain nanti iman kamu itu kurang kepada Allahnya. Itu zaman dulu, ya. Zaman sekarang nggak bisa begitu lagi. Bahkan saya katakan Ibnu Katsir maupun Jalalain itu kan orang juga gitu, walaupun dipandang terpelajar ya kan. Apakah manusia bisa sempurna menafsirkan kitab suci? Antara Jalalain dengan si Ibnu Katsir aja udah beda. Emang sama? Kalau sama nggak usah 2 orang dong, ngapain? Ya. Bukan itu mas, bukan soal baca dan segala macamnya. Ya baca sih boleh aja lah, kalau mau dilombain silakan aja ya. Tapi buat saya yang paling penting itu adalah kita mengerti isinya. Nah kalau buat saya nih ya, saya kan biasa nafsir kitab suci juga ya. Itu kalau saya lihat sekali aja Quran kalian yang katanya itu wahyu, saya banyak yang merasa aneh gitu loh. Wahyu kok begitu? Ini sih bukan wahyu kalau menurut saya. Ini adalah perkataan Muhammad sendiri. Nggak tahu perkataan Muhammad atau perkataan orang lain. Saya nggak jelas mas. Beneran, ini saya lagi tidak fitnah ya. Nggak ada fitnah itu. Kalau kamu mau diskusi sama saya, begitu caranya. Jadi jangan dikit-dikit nanti ini musuh Islam dan fitnah dan segala macamnya. Saya nggak ada tujuan memfitnah orang, ngapain ya. Kalau mau diskusi ya diskusi gitu. Dari pandangan saya sih begitu. Nah nanti ya kita bahas yang kemarin saya udah sampein dari apa itu
surah apa itu? Ali Imran ya. Nah, kamu nanti dengar tafsir saya itu seperti apa gitu loh. Ya kamu mau terima boleh, mau enggak juga tidak apa-apa ya, itu aja sih. Kalau mengenai Utsman ya, coba kamu pikir aja ya. Zaman sekarang, yang katanya waktu di zaman Utsman nih, semua kan sudah dibakar. Anggaplah tinggal satu ya kan, yang menurut Utsman itu benar. Itu pun tidak ada gitu loh. Jadi Quran yang kalian bilang terjaga, itu pun kalau mau dicocokin dengan zaman Utsman, itu nggak ada. Barang buktinya udah nggak ada. Ya, yang ada itulah ya kamu tanyalah sama orang Mesir yang tahun 1924 ini dari mana nih gitu loh ya kan. Pasti jawabannya nih kalau menurut saya itu adalah versinya si Haf itu. Nah nanti orang Arab ya, kerajaan Arab itu dia mencetak lagi lebih banyak lagi karena duitnya kan banyak sekali Arab waktu itu kan. Buat dia 1 triliun 10 triliun nggak ada artinya. Itu bisa dapat ratusan juta Quran mas. Nah, balik lagi ya. Itu Quran yang katanya versi Utsman itu sudah tidak ada ya. Coba kamu tanya aja orang Islam sedunia punya nggak? Taruh di mana itu? Qurannya Utsman itu. Kan katanya waktu itu pernah dikirim ke 4 kota kan ya. Ada Samarkand, ada Mekah dan apalagi segala macam itu ya. Ada 4 lah kotanya kan. Nah, tapi kalau menurut sejarahnya, waktu pengiriman 4 Quran setelah disalin ulang sama si Zaid itu ditarik lagi gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin ada beda lagi apa gimana ya. Katanya sih ada perbedaan lagi. Jadi akhirnya ditarik lagi gitu loh. Coba kamu baca aja sejarah Qurannya sendiri ya. Saya sih sudah baca cuma sedikit lah. Cuma saya pakai pikiran aja begini ya. Utsman itu ya kalau kamu bilang dia hafal Quran, dia tidak mungkin menyuruh si Zaid untuk mengumpulkan gitu loh dari tulang, dari lembar pohon, catatan-catatan itu ya. Terus ada yang di atas batu, di mana lagi? Ya pokoknya yang bisa ditulis lah zaman itu kan. Nah, Zaidnya sendiri waktu itu ya, waktu diperintahkan mengumpulkan berkas-berkasnya Quran nih, itu bukan berkas-berkas Quran sih, itu kan apa sih, masih musyaf ya, masih ceceran lembaran-lembaran gitu loh. Zaidnya bilang begini, waduh ini tugas berat banget, mendingan saya dikasih tugas menggeser gunung lah katanya, daripada disuruh mengumpulkan musyaf-musyafnya Quran. Catatan-catatannya ini mau ngumpulin di mana pada zaman itu? Kamu pernah dengar nggak itu begitu? Jadi jangan saya fitnah lagi nih. Ya jadi saya mau katakan, kalau Utsman itu hafal, ya tinggal dia kumpulin aja. Selain Utsman siapa lagi yang hafal gitu loh? Kan katanya kan ada 40 orang lagi yang tersisa kan, yang masih hidup apa gimana itu? Ya sudah suruh mereka bacain aja semua. Dari Al-Fatihah sampai Anasnya. Utsman baca ya kan. Terus ada orangnya nyatet. Nah nanti ada berapa orang lagi baca lagi ya kan. Suruh catat lagi. Orang lain suruh baca lagi, catat lagi ya kan. Paling nanti hasilnya nih dicocokin. Mana yang benar. Kan begitu mestinya. Nah tapi dia menyuruhnya si Zaid. Zaidnya disuruh ngumpulin musyaf-musyafnya. Dan setelah kumpulkan ya mungkin isinya ngagetin ya, karena kok nggak sama gitu loh. Jadi bukan soal kiroah doang, kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi akhirnya daripada bikin kacau, ya udah mendingan dihilangin aja yang beda-bedanya menurut Utsman begitu. Dan kalian juga jangan bilang terjaga mas, itu di hadis ya. Kan Aisyah sendiri pernah bilang nih, waktu Muhammad sakit ya, itu karena repot nih ngurusin Muhammad kan, waktu sakit kan. Itu katanya sampai ada binatang yang masuk ke kamarnya Aisyah. Dan makan lembaran-lembaran catatan, ya musyaf lah ya, yang jadi Quran itu. Jadi ada yang hilang itu.
udah kemakan gitu loh sama apa itu binatang apa, katanya ada yang bilang burung, ada yang bilang kambing, ya kan? Kamu pernah baca nggak hadisnya? Artinya apa? Ya kalau bisa dimakan binatang ya itu tidak terjaga namanya gitu loh. Arti ya? Jadi kamu mau bilang gimana terjaga sampai satu kata, dua katanya sama, titik komanya sama. Makanya Yasir Kadi itu bilang ini kalau soal kiroa alasannya begitu, ini berarti ada masalah kalau pernyataannya seperti itu, gitu loh. Pendeta David yang terhormat, Pendeta David Salim yang terhormat, begini ya, akan saya jelaskan tentang istilah Nur Muhammad itu sendiri. Sebenarnya itu memang memang itu hanya sebuah penafsiran para ulama. Dan Anda mengatakan bahwa tafsir itu terjadi setelah Nabi Muhammad SAW tiada. Ya itu memang benar. Karena apa? Karena jika Nabi Muhammad SAW masih ada, orang itu langsung datang kepada Nabi Muhammad, maka tidak butuh sebuah penafsiran, kan begitu. Maka tafsir-tafsir itu ada setelah Nabi Muhammad SAW itu memang tiada gitu. Karena di masa Nabi Muhammad SAW itu orang itu ketika tidak memahami maka langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menjadi orang ahli tafsir itu sebenarnya itu harus menguasai hadis, harus menguasai Al-Quran, dan juga harus ada 15 ilmu yang harus dikuasai, termasuk ilmu kalam dan seterusnya, ilmu balaghah dan seterusnya gitu. Itu harus disebut orang ahli tafsir, itu harus mumpuni dan menguasai 15 ilmu yang harus dikuasai gitu. Maka itu bisa dikatakan bisa menafsirkan gitu, menguasai Al-Quran, menguasai hadis dan beberapa ilmu lainnya gitu. Bisa dikatakan itu bisa boleh menafsirkan gitu. Jika orang itu hanya tidak tahu apa-apa kemudian ingin menafsirkan, maka itu tafsirannya itu tidak dianggap gitu. Karena apa? Karena tidak ada dasarnya gitu, tidak mempunyai beberapa ilmu yang memang harus menguasai ilmu tersebut untuk menafsirkan, kan begitu. Nah, jika ilmu tafsir, jika tafsir itu ada setelah Nabi Muhammad SAW tiada, itu memang benar gitu. Karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada ilmu tafsir gitu. Karena orang yang tidak paham tentang Al-Quran, maka orang itu langsung datang kepada Nabi Muhammad, tidak butuh menafsir gitu. Langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Nah, istilah nur tadi adalah sebenarnya begini ya. Sebenarnya nur itu sendiri adalah berangkat dari sebuah penafsiran, kan begitu. Nah, kenapa dikatakan Nur Muhammad itu adalah ciptaan, adalah segala sesuatu itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ini diutus sebagai rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Nah, artinya jasad Nabi Muhammad diutus ini sebagai rahmat. Artinya apa? Desain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kan sudah dirancang. Artinya nur, desainnya itu sudah ada sebenarnya. Nurnya itu sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan, bahwa akan ada yang menjadi rahmat lil alamin, rahmat semesta alam. Nah, rahmat itu sendiri menyertai meliputi segala alam semesta. Contohnya gini ya, di dalam surat Al-Anbiya misalkan ayat yang ke berapa ya, lupa saya, yang ke-107 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad ini kan diutus, setelah lahir dia itu memang kan diutus. Diutus itu sebagai rahmat. Artinya sebenarnya sejak dulu, sejak lahir, sejak sebelum alam semesta ini diciptakan, rahmat Allah itu sudah ada gitu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat kepada alam semesta ini, kan begitu. Artinya nur rahmat itu sendiri sebenarnya itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Rahmat Allah itu sudah ada, dan Nabi Muhammad SAW diutus ini sebagai rahmat lil alamin kepada alam semesta. Maka dikatakan banyak para ulama mengatakan Nur Muhammad. Karena Pak, nur rahmat ini sudah ada semenjak segala sesuatu.
diciptakan. Artinya bumi diciptakan, Adam diciptakan, surga diciptakan, malaikat diciptakan, itu berasal dari Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat gitu. Rahmat Nabi Muhammad SAW itu sendiri adalah sebuah rahmat kepada alam semesta ini, kan begitu. Nah, nurnya ini, cahayanya, anggaplah desainnya gitu ya. Desainnya ini sudah ada sebelum diciptakannya gitu loh. Nah, maka di situ kalau istilah zaman sekarang, segala sesuatu kan didesain dulu gitu. Desain dulu, kemudian dirancang dulu gitu. Kemudian setelah desainnya itu pas, maka kemudian dibentuklah sesuatu itu gitu. Maka setelah terbentuk, maka terbentuk itu disebut dengan rahmat gitu. Maka desainnya, rancangannya itu sebenarnya sudah ada sebelum dulu, karena Allah itu adalah sebuah penuh dengan rahmat gitu. Nah, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta alam ini. Jika tidak percaya kepada Nabi Muhammad, jangan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengharap rahmat dari Tuhan gitu. Anda tidak akan pernah mendapatkan hal itu gitu. Itu yang berbeda pendapat tentang penafsiran. Maka saya setuju kalau dikatakan ilmu tafsir itu setelah Nabi Muhammad SAW tiada, itu saya percaya, saya tahu itu gitu. Kenapa ulama-ulama yang memahami berbagai banyak ilmu ini harus mampu menjabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang makna-makna di dalam Al-Quran itu? Kenapa gitu? Ya karena begitu. Karena kita ini sekarang sudah bukan pada zaman Nabi Muhammad. Kita ini akan bertanya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW sudah tiada, yang memberikan Al-Quran ini sudah tiada gitu. Maka tugas para ulama yang memang benar-benar menguasai di dalam ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu kalam, dan ilmu balaghah dan seterusnya, sampai 15 ilmu ini harus dikuasai, maka dia itulah yang menjabarkan gitu. Berdasarkan apa dia itu menafsirkan? Yang ditafsirkan itu adalah Al-Quran gitu. Dan dia itu kemudian dicocokkan dengan hadis-hadis Nabi gitu. Dan kemudian dia itu memutuskan, kan begitu. Semua itu berdasarkan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan rahmatku meliputi segalanya gitu. Artinya rahmat Allah itu meliputi segalanya. Baik itu di zaman penciptaan langit dan bumi, itu rahmat Allah itu meliputi segalanya gitu. Baik penciptaan Adam, rahmat Allah itu meliputi dalam segalanya. Maka setelah Allah itu mendesain rahmat tersebut gitu loh, maka rahmat itu menjadi Nabi Muhammad SAW ini menjadi rahmat bagi alam semesta alam gitu. Itu tertera di dalam surat Al-Anbiya gitu loh, ayat yang ke-107. Dan kemudian di dalam surat Al-A'raf itu dikatakan rahmatku meliputi segalanya gitu. Sedangkan di dalam surat Al-Anbiya itu dikatakan Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan di dalam surat Al-A'raf itu ayat yang ke-156 dikatakan rahmatku meliputi segalanya. Artinya apa? Segala sesuatu itu adalah penuh dengan rahmat. Artinya apa? Nur Nabi Muhammad yang disebut rahmat ini adalah nur gitu. Nurnya Nabi Muhammad ini meliputi segalanya gitu. Artinya apa? Segala sesuatu alam semesta ini penuh dengan nur Muhammad. Artinya rahmat gitu. Penuh dengan nur rahmat Allah. Itulah yang berbeda pendapat para ulama, berbeda pendapat, kan begitu. Itu sebenarnya saya tahu tentang itu gitu. Saya mengetahui tentang itu karena itu hanya berbeda pendapat soal penafsiran aja gitu. Bukan soal Tuhan gitu. Kalau di dalam ajaran Kristen kan beda. Di dalam ajaran Kristen itu yang beda itu Tuhannya gitu. Ada yang mengatakan Tuhan Trinitas, ada yang mengatakan, bahkan di dalam kitabnya sendiri itu penuh dengan kontradiksi. Bukan hanya beda penafsiran, tetapi kontradiksi satu sama lain gitu. Tentang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, ini bertolak belakang gitu.
Ini bukan sekedar penafsiran yang berbeda kalau di dalam Bible, tetapi kitab sucinya sendiri yang berbeda gitu. Artinya apa? Kalau di dalam Islam, Bible itu cuman sebatas pendapat orang aja gitu. Artinya bukan kalau di dalam keyakinan Islam, kalau ada sebuah buku seperti Bible ini, maka itu setara dengan pendapat orang aja gitu. Artinya saya mengarang buku gitu ya, mengarang buku sebuah tentang Islam misalkan. Nah, Bible ini cuma setara dengan buku karangan saya gitu. Setara dengan itu, tidak mencakup kepada hadis ataupun Al-Quran gitu, nggak sampai ke situ gitu. Bible itu setara dengan buku karangan saya gitu. Nah, disitulah amburadulnya gitu. Nah, mudah-mudahan Anda tahu tentang apa itu Nur Muhammad gitu. Nur Muhammad itu memang perbedaan pendapat aja, perbedaan para penafsir aja, mufassirin, karena ahli sufi itu mengatakan Nur Muhammad Rahmat itu adalah nur gitu. Maka sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi alam semesta alam ini, dan rahmat Allah itu meliputi segalanya. Maka dari situ Nur Muhammad ini adalah awal daripada segala penciptaan. Sebelum segala sesuatu itu ada, Nur Muhammad ini sudah ada. Itulah maksudnya. Mudah-mudahan Anda paham tentang apa itu Nur Muhammad gitu. Mas, saya sudah jelaskan sampai mungkin ada 4 kali ya saya menjelaskan tentang versi-versi itu ya. Begini Mas ya, sejak Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Quran ini ditujukan dengan 7 kiroah, 7 versi kiroah gitu loh. Nah, ketika Anda mengatakan sekarang ini ditemukan 33 versi, nah saya mengetahui tentang hal itu, tapi setelah saya lihat itu cuman ya sama kayak dulu versi kiroahnya gitu, dan sebagian yang 33 itu cuman sampulnya, di atas itu sampulnya begini dituliskan ini, terus kemudian di bawahnya itu ada tambahan-tambahan tulisan gitu. Itu cuman versi, di bawahnya ada tambahan-tambahan tulisan, semua itu versi gitu loh Mas. Nah, seperti jika Anda mengatakan surat Al-Fatihah apa segala macam, saya sudah mengatakan bahwa jika ada kalimat yang mengatakan jika ada orang mengatakan Al-Quran itu 112 surat dan 114 surat, itu perbedaannya begini Mas, itu ada 2 surat yang digabung menjadi satu, sehingga jumlah suratnya berkurang menjadi 112 surat, kan begitu Mas. Yang awalnya 1 surat kemudian dipisah menjadi 2 surat, itu suratnya pun, nama suratnya pun bertambah gitu loh Mas. Nah, di situ kenapa? Di situ bacaannya Al-Qur'annya itu sama persis gitu. Nah, saya ingin tanya kepada Anda. Coba Anda cari tahu dan tunjukkan kepada saya. Mana yang berbeda di antara 33 itu? Jika memang benar Al-Qur'an ini beda, maka orang-orang akan mengadakan debat terbuka sekarang gitu loh Mas. Nah, berhubung 33 versi itu hanya sampulnya dan hanya terbitan sini dan hanya versi kiroahnya, maka tidak satu pun orang menunjukkan kesalahan Al-Quran. Tidak satu pun sampai saat ini menemukan kesalahan Al-Quran. Itu hanya menduga-duga semua, termasuk Anda. Ukatanya. Namun Anda tidak mampu menunjukkan satu surat pun gitu yang berbeda itu gitu. Gak bisa Anda menunjukkan gitu. Itu apa? Itu artinya Anda termakan oleh fitnahan misionaris, kaum orientalis seperti Anda ini, kan begitu. Dan Anda adalah korban fitnah itu gitu. Anda jangan Anda ngasih tahu tentang itu kepada saya Mas gitu. Itu pelajaran anak SD gitu. Pelajaran anak SD itu kelas 6 gitu, mau lulus SMP itu loh Mas. Pelajaran itu kalau memang orang itu belajar gitu, itu pelajaran anak SD 7 versi itu sejak dulu. Bahkan itu kalau sampai 33 versi ditemukan, itu cuman sampulnya, versi Mesir, versi Arab, versi Indonesia gitu, namun tulisannya bacanya sama gitu loh Mas, sama gitu.
Itu yang tidak Anda paham. Padahal saya sudah 4 kali mungkin menjelaskan ke Anda tentang perbedaan versi di dalam Al-Quran. Namun bacaannya sama. Cuman misalkan gini ya. Di dalam versi satunya, versi Hafiz misalkan gini. Misalkan Malik Yaumiddin. Ada yang di dalam versi lainnya dibaca Maliki Yaumiddin. Itu sebenarnya bacaannya sama gitu. Cuman dia itu beda kiroah gitu ya Mas. Itu sudah saya jelaskan berulang-ulang kali pada Anda, namun Anda nggak paham-paham gitu. Mas, maksud saya gini ya, Muhammad itu kan manusia, ya kan? Nah, kalau mau dikaitkan sebagai orang yang membawa kebenaran, misalnya waktu itu kan orang Quraisynya sedang menyembah berhala. Kemudian disadarkan kan sama Muhammad, jangan menyembah berhala lo, ya kan? Ya sudah gitu loh. Tapi jangan nanti itu diperluas, ngerti nggak? Karena Muhammad itu sebetulnya hanya untuk Quraisy. Nah nanti nih ya saya katakan sih itu mula-mula dari khalifah dulu ya. Kalau dari sejarahnya itu para khalifah yang mengembangkan bahwa Muhammad itu lebih dari untuk orang Quraisy gitu loh. Keluar dari tanah Arab. Ya, contohnya ke Suriah, nanti ke Irak, ke Iran. Itu setelah Islamnya berkuasa, Mas. Dengan apa? Dengan peperangan dan peperangan. Itu sejarah sudah mengatakan gitu loh. Ngerti nggak? Bahkan Muhammad sendiri dia nggak mengatakan sebenarnya bahwa saya ini harus dikembangkan ajarannya ke seluruh dunia. Nah, cuma para pengikutnya ini karena sudah punya kekuatan ya sekalian lah gitu loh. Waktu menundukkan itu ya sekalian Islam itu dikembangkan. Sebetulnya nggak perlu ada penambahan Islam pun nggak apa-apa, Mas. Karena saya kan sudah pelajari ya, Islam itu tidak membawa sesuatu yang baru sebetulnya. Nggak ada. Apa sih yang baru dari kalian? Coba pikirin. Nih, kalau Allah yang Esa ya, itu sudah ada. Orang Yahudi itu menyembah Allah yang Esa gitu loh. Cuma orang Yahudi itu bukan Allah SWT, yaitu YHWH atau Yahweh. Itulah Allah yang Esa, yang diajarkan oleh Musa di dalam kitab Torahnya. Terus apa lagi? Yang menjadi 5 pilarnya Islam itu tidak ada yang baru gitu loh. Naik haji, sudah ada naik haji. Saya udah katakan, orang Israel naik haji setahun 3 kali ke Yerusalem. Karena bait Allah ada di situ yang dibangun Raja Sulaiman, bukan di Ka'bah. Puasa, orang Israel berpuasa, ya kan? Zakat, orang Israel memberikan zakat juga. Mereka tahu ada orang miskin yang hidup di sekelilingnya, makanya harus berzakat. Selain untuk keperluan rumah Allah atau kemah suci itu kan mesti dipelihara. Ya, jadi harus ada zakat. Orang yang punya duit ya harus mengeluarkan uangnya. Selain itu ada orang miskin, ya harus ditolong gitu loh. Terus apa lagi? Syahadatnya orang Israel itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu syahadatnya. Tidak ada nama Muhammad sebagai Rasulullah di situ. Nah, nanti oleh Islam itu dikembangkan. Ini tambahannya Muhammad Rasulullah. Dan kalau orang atau bangsa tidak mengakui Muhammad Rasulullah, itu diperangi. Ya itu harus diakui, Mas. Ya, jadi saya kalau ngomong itu tidak melebih-lebihkan. Kalau sampean tidak percaya, ya zaman sekarang itu sudah ada di YouTube semua. Itu bahkan ulama kalian pun mengatakan hal seperti ini. Islam itu dikembangkan dengan pedang. Artinya harus lewat peperangan. Jadi kalau pakai jalan dakwah saja itu lambat katanya. Berapa orang yang bisa percaya kepada Islam? Kalau lewat dengan pedang itu lebih cepat, ya kan? Dipaksa orang ya mau ikut nggak gitu ya kan? Kalau enggak ya tinggal pilih.
Mau bayar jizyah atau mau mati gitu aja kan. Ya, itu saya udah baca semua, Mas. Dan ada juga di Quran kalian ditulis begitu. Perangilah, ya kan, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, ini Allahnya yang mana gitu loh. Nah, kalian Allahnya Allah SWT gitu yang bilang kan. Saya katakan Allah SWT itu berdiamnya tidak di Ka'bah. Itulah Allah di zaman Quraisy sebetulnya. Kalau Allah yang benar itu ya dulu nih orang Israel menyembahnya itu di Bait Allah yang dibangun Raja Sulaiman. Ya, jadi kalau Allah SWT itu ya menurut saya itu beda lah gitu loh. Ya coba sampai pikirin sendiri aja ya. Aduh, kalau ngomong nanti saya dikirain berlebihan lagi, saya nggak mau. Nah, tantangan-tantangan di dalam oleh Nabi Muhammad dari sejak zaman dulu sampai hari kiamat, tantangan itu berlaku gitu loh. Kalau ada orang yang misalkan menemukan kontradiksi di dalam ayat Al-Quran atau perbedaan, atau orang yang bisa mampu membuat seperti Al-Quran, silahkan kumpulkan seluruh manusia, kumpulkan seluruh orang-orang kafir, kumpulkan jin-jin, iblis-iblis gitu, buat seperti Al-Quran gitu, kalau mampu gitu loh, Mas. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad yang disebut dengan Musailamatul Kadzab itu mau membuat tandingan Al-Quran, namun apa, dia itu hanya jadi bahan tertawaan gitu. Dan sampai hari ini, detik ini, tidak satu pun orang yang mampu mengungkap kesalahan Al-Quran, cuman fitnah semua gitu loh, Mas. Setelah berdebat, berdialog dengan orang-orang Islam yang mumpuni di dalam Al-Quran, dia itu keok gitu loh, Mas, keok gitu. Cuman ternyata dia itu cuman memfitnah, nggak paham gitu loh, Mas. Seperti David Wood, terus kemudian zaman dulu yang membenci-benci Islam itu kayak Hitler itu sebenarnya terpengaruh oleh bukunya siapa ya, dia itu yang membenci Islam dari Eropa gitu loh. Dia itu terpengaruh oleh buku dia sehingga Hitler itu melakukan kekejaman gitu kepada orang-orang Islam gitu. Dan dia itu sekarang era ini seperti David Wood, Christian Prince, CP dan seterusnya, itu semua cuman ya sekedar fitnah, diajak dialog secara terbuka, dia itu pasti kelojotan gitu loh, Mas. Pasti kelojotan, apalagi dia itu misalkan disandingkan dengan keimanan kepercayaannya dia sendiri, wah kambu buru adul gitu. Misalkan gini, kita itu saling kritik. Misalkan umat Islam mengkritiki iman dia mengkritik umat Islam, pasti orang-orang di luar Islam itu kelojotan semua gitu loh, Mas. Gak akan ada yang mampu membantah sesuai dengan logika manusia itu sendiri gitu. Itu bukti bahwa Al-Quran itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Di zaman apapun Al-Quran itu tetap akan sesuai dengan zaman itu gitu loh. Beda dengan Bible. Kan 10 tahun lagi dirubah lagi, 10 tahun lagi dirubah lagi. Itu apa itu, Mas? Sementara bahasa aslinya nggak ada gitu. Ya kan amburadul kalau gitu. Coba ya, sampean bilang orang kalau mau menafsir harus menguasai 15 macam ilmu lah segala macam ya. Ya itu sih nggak ada salahnya, nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi terkadang saya lihat begini ya, tafsirnya itu bahkan sudah kebablasan kalau saya nilai ya. Karena apa yang di Quran sendiri nggak disebutkan, nanti bisa ditambah-tambahin gitu loh. Ngerti nggak? Contohnya ya, nih yang saya udah baca ya, udah saya pelajari. Di dalam Quran itu tidak ada katanya orang kalau sudah meninggal itu nanti bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, nanti setelah itu barulah mendekati neraka. Itu padang mahsyar itu ada di mana? Di Quran emang ada padang mahsyar? Saya nggak pernah baca loh. Dan katanya nanti tiap-tiap kaum itu ada nabinya yang bakal bersyafaat. Ini ajaran Sabiin, Mas ya. Sampean tahu nggak? Ya, jadi kalau orang Sabiin
itu berpendapat bahwa setiap kaum itu ada nabinya, ya. Contohnya nih kayak orang India, ya itu nabinya, ya. Selain Buddha, nanti ada lagi siapa gitu loh. Itu diakui sama orang Sabiin. Nah, mungkin ya kalau orang Sabiin nih, kalau orang Israel ya Yesus gitu ya kan. Ini orang Sabiin loh. Jadi jangan pikir itu dari Islam. Ya, jadi saya katakan banyak hal yang di Quran sendiri nggak ada. Kalau ada pun, itu sudah ada di ajaran agama-agama lain. Ya, kayak tadi kan agama orang Yahudi kan, itu banyak di Quran. Ajaran agama Kristen, ya mengenai Isa ya, walaupun beda-beda. Ya, tapi sebagian memang dari Injilnya orang Kristen. Dan orang Sabiin juga kamu pelajari. Makanya di dalam Al-Baqarah pasal ayat ke-62 ya kalau nggak salah ya. Itu selain orang beriman, yaitu golongan pengikutnya Muhammad, itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Sabiun ya. Itu yang ya singkatnya ya, itu ya masuk surga juga gitu loh. Itu tidak disebut kafir. Coba kamu baca Al-Baqarah 62. Ya, Al-Baqarah ayat 62. Nanti akan disebutkan begitu, coba. Jadi artinya yang masuk surga itu bukan cuma orang Islam. Nah, tapi zaman sekarang nggak tahu ini dapat tafsir dari mana. Katanya selain Islam itu kafir. Loh, Quran sendiri nggak mengatakan itu. Walaupun nanti di bagian lain saya juga nggak ngerti ya. Kok Qurannya menyebut yang bukan Islam itu kafir? Jadi ini gimana sih? Ya, jadi apa gitu sebenarnya sih? Nah, terus udah itu kan mengkafir-kafirkan orang yang bukan Islam, ya kan? Masa agama begitu sih, Mas? Kalau buat saya ya terus terang di Kristen juga ada orang yang tidak percaya Yesus sebagai penebus dosa. Yaitu adalah orang yang pagan. Pagan itu ya kafir gitu loh. Ya tapi kita tidak pernah menyebutkan orang lain tuh seperti itu. Kita nggak diajarkan seperti itu. Ya tadi saya kan lagi cerita nih ya, para penafsir kalian pun terkadang kebablasan. Ini nggak tahu siapa yang memulainya, karena penafsir kan ada lebih dari satu orang ya kan, selain Ibnu Katsir ya kan, ada Jalalain, nanti ada siapa lagi, bahkan zaman sekarang ya ada aja seperti Quraisy Shihab juga itu kan penafsir juga ya. Itu juga banyak gitu loh, satu sama lain beda. Ada tambahan-tambahan. Contohnya kayak Muhammad itu kan membelah bulan katanya ya. Padahal di dalam Qur'annya itu nggak disebutkan Muhammad itu membelah bulan, tidak ada. Itu ada di Al-Qamar 1 kan. Al-Qamar ayat 1 sampai 2 itu membicarakan apa? Itu bukan membicarakan Muhammad membelah bulan. Nih saya kasih tahu ya, kalau bulan itu terbelah, dunia itu ikut kiamat, Mas. Itu laut itu bisa naik ketinggiannya kalau bulannya terbelah. Kalau secara ilmu alam tuh begitu. Ya jadi kalian nambahin lagi tafsirnya Muhammad membelah bulan. Muhammad sendiri sudah bilang, saya ini diutus hanya sebagai pemberita atau messenger buat orang-orang Quraisy itu loh, yang menyembah berhala waktu itu. Oh jadi ngerembet-rembet membelah bulan, nanti membuat mujizat ini, itu sampai ratusan. Waduh. Dan itu setelah Muhammadnya meninggal gitu loh. Bukan ada di Quran. Saya katakan kalau hadis itu kan tahun 250 baru dikumpulkan ya kan. Makanya isinya juga kalau kalian lihat nih, ada yang ya menurut saya ada yang benar, ada yang enggak. Ya kalian juga akui. Ada yang doif, ada yang fitnah, ada yang palsu. Saya sendiri keder gitu loh. Apalagi kalian. Tapi kalian kebanyakan rujukannya dari situ. Ya, jadi kebanyakan nggak tahu ini udah tafsir atau tambahan. Saya aja ya gimana kalau mau diambil semua hadisnya. Ya banyak yang akhirnya seperti senjata makan tuan gitu loh.
Jadi nanti mesti dipisah-pisahin lagi, oh ini sahih ya kan. Loh kenapa bisa begitu gitu loh. Kalau yang sebelumnya bagaimana? Yang sebelum hadis itu dipisahin jadi sahih dan tidak sahihnya. Ya orang mandang itu sahih semua. Sesat semua dong waktu itu sebelum dipisahin sahih dan gak sahihnya. Dan saya mau kasih tahu juga ya, itu mengenai sunat saja nih, itu di Quran kan nggak ada ya. Ini nggak tahu juga sejak kapan diadakannya ya. Karena kalau setahu saya, bahkan Muhammad pun tidak disebutkan dia sunat apa enggak. Para pengikut pertamanya pun nggak disebutkan sunat apa enggak. Ini nggak tahu sejak dari tahun keberapa, itu sunat itu merupakan keharusan. Coba kamu pelajari sendirilah ya. Kalau saya sih sudah lihat di Quran kalian nggak ada ya. Kalian cuma menyebutnya, oh kita mengikuti Milo Ibrahim. Loh Ibrahim itu kan Allahnya YHWH. Kamu nggak mengikuti. Kamu mengikutinya Allah SWT. Ya kan? Islam nggak mengenal loh. Yang namanya Yahweh itu nggak mengenal itu. Nggak ada. Nah jadi kan bingung kan. Milo Ibrahim yang bagian mana dong? Dan kalau ya sunat itu penting, harusnya di Quran sebagai wahyu. Itu harus ada, Mas. Tidak boleh istilah sunat itu tidak ada. Bahkan di perjanjian baru pun ya, itu sunat itu banyak disebut. Nanti saya jelasin lah ya, kenapa Paulus itu bilang begitu ya. Yang katanya kalau orang itu disunat, makanya Yesus itu menjadi tidak berguna kan. Kalian salah tafsir itu. Ya tapi maksud saya sunat itu disebut di perjanjian baru. Tapi di Quran sama sekali tidak ada kata sunat itu. Ya kamu disunat coba taunya dari mana? Di hadis. Ya kenapa nggak di Quran gitu loh. Kalau satu keharusan tuh di kitab wahyu yang utamanya harus ada. Hadis kan bukan wahyu kan, kamu akuin kan? Itu kan perkataannya Muhammad. Muhammad kan manusia. Sholat 5 kali juga itu tidak ada di Quran. Quran malah menyebutkan sholat itu orang Yahudi 3 kali. Nah, sholat Islam itu baru ada setelah katanya ya nanti kita bahas lagi. Isra Mi'raj 5 kali. Ya tapi itu nggak tahu bener apa enggak sih gitu loh. Kalau saya baca sih kisahnya aja janggal banget, Mas. Tadi apa tuh? Orang kalau udah di akhirat kumpul di padang mahsyar ya kan, nanti ada nabi dari tiap-tiap kaum yang bersyafaat. Saya katakan tuh dari orang Sabiin ya. Kamu baca dulu lah ya, itu imannya orang Sabiin itu. Siapa Sabiin itu? Nah terus apa lagi tadi tuh? Allah SWT beda dengan YHWH ya kan? Sunat tidak ada. Nah terus nanti diadain. Muhammad kalau menurut saya di Al-Qamar itu tidak sedang menjelaskan membelah bulan. Coba kamu pelajari aja sendiri lah ya. Saya hanya ya menurut saya sih begitu gitu loh. Ya Mas sampean tinggalin dulu komennya ya. Saya mau nyambi kerja dulu nih ya. Nah gini, kenapa Anda mengatakan Islam tidak membawa sesuatu yang baru? Begini Mas, akan saya jelaskan begini ya. Anda ini sebenarnya memang nggak memahami gitu. Karena apa? Karena Anda fokus kepada ajaran semacam dogma-dogma aja gitu. Maka Yesus mengatakan apa? Anda itu cuma memuji di mulut saja gitu. Tetapi kelakuannya mengikuti ajaran manusia. Yaitu seperti Anda. Apa yang Anda kerjakan itu semua sebenarnya dari gereja semua, bukan dari ajaran Yesus, kan begitu. Nah, di dalam Islam ini berbeda, Mas, gitu. Ketika misalkan di Al-Quran, diceritakan tentang menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW mempraktikkan hal ini, gitu. Memberi contoh hal seperti itu, bagaimana cara bersujud kepada Allah. Itu dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu. Bukan seperti Alkitab, gitu loh, sesuka sendiri, gitu loh.
ketika dikatakan menyembah Allah, bagaimana cara menyembah? Nggak tahu gitu. Semua gereja berbeda-beda malah. Ada yang lagu ini, ada yang nyanyi ini, ada yang pakai alat musik ini, ada yang pakai gitar ini. Itu kan semua itu sebenarnya bukan ibadah itu Mas gitu. Kenapa? Karena bukan dari ajaran Yesus kan begitu. Nah, kalau di dalam Islam berbeda. Ketika Allah mewajibkan misalkan beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka Nabi Muhammad SAW langsung mempraktekkan bagaimana cara menyembah Allah itu. Gitu. Itu sebenarnya adalah prakteknya itu sudah apa ya? Sudah membuat apa ya? Sudah mempraktekkan itu sebenarnya adalah penyempurna gitu. Orang-orang dahulu itu sebenarnya sebelum dia itu kan tidak tahu bagaimana sudah tidak tahulah bagaimana cara menyembah Allah. Contohnya seperti orang-orang Bible misalkan, dia itu kan tidak tahu Mas cara ibadah itu seperti apa, itu tidak tahu gitu loh. Dan apa yang Yesus contohkan itu sudah nggak ada lagi gitu loh, nggak penting lagi bagi orang Kristen kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita cara menyembah Allah itu begini loh. Nah, hal-hal seperti itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad agar supaya orang manusia itu tidak tersesat kan begitu. Contohnya, ibadah haji mengelilingi, contohnya ketika di dalam Taurat, di dalam Taurat itu ada seperti haji gitu. Nah, namun jika hanya kalimat haji, jika hanya memutar-muter misalnya, itu apa? Itu belum tahu caranya bagaimana gitu loh Mas. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang ini memberikan contoh gitu loh Mas. Kalau Allah dulu itu sudah mempunyai ritual seperti ini, beginilah cara praktiknya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita gitu, langsung dipraktikkan gitu loh. Kalau haji begini praktiknya gitu, langsung dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga orang-orang sekarang ini tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah gitu loh Mas. Contohnya ketika misalkan berhala dilarang membuat berhala gitu. Jangan Anda sendiri saya yakin nggak tahu berhala itu apa gitu loh Mas. Saya yakin orang yang memang Kristen, Anda seorang pendeta yang handal ini, saya yakin nggak tahu Anda berhala gitu. Berhala itu nggak tahu Anda gitu. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka inilah yang disebut dengan berhala. Inilah yang semua itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, disitulah penyempurna gitu loh Mas. Karena Nabi Muhammad mengajarkan secara langsung kepada kita sebagai umat Islam kan begitu. Nah, berhubung Anda menolak, belum pelajari, sudah menolak, Anda tetap nggak tahu sampai hari kiamat Anda nggak tahu Mas. Karena apa? Karena di dalam hati Anda sudah menolak sebelum Anda mempelajari kan begitu. Apalagi tentang konsep-konsep ketuhanan gitu. Setelah amburadul di dalam ajaran sebelumnya, amburadul begitu. Setelah Yesus ini tiada, maka konsep ketuhanan itu jadi amburadul gitu. Maka datang Nabi Muhammad meluruskan kembali, menyempurnakan lagi gitu loh. Beginilah Tuhan, beginilah konsep ketuhanan, beginilah cara mengenal Tuhan gitu. Diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu loh Mas. Diluruskan lagi gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu. Anda mengatakan orang tafsirnya kebablasan apa segala macam gitu. Mas, itu karena Anda nggak tahu Mas gitu. Ibarat gini ya, ibaratnya itu orang buta gitu loh. Orang buta gitu loh. Dengan orang yang normal gitu loh. Kalau saya sebagai misalkan Anda dan saya, Anda ini buta, saya ini normal gitu. Ketika kita ditanyain sama-sama, ditanyain gajah itu seperti apa gitu, maka saya mengatakan begini, tetapi Anda yang buta meraba-raba dan yang dipegang itu ternyata telinganya, maka Anda menyimpulkan begini, gajah itu lebar, tipis gitu. Anda mengatakan karena yang Anda pegang telinganya, dan Anda mengatakan kepada saya, Anda ini berlebihan karena mengatakan gajah itu seperti itu gitu. Padahal Anda buta, Anda itu hanya memegang telinga saja gitu loh Mas.
Anda memegang telinga saja sudah menyimpulkan saya ini kebablasan karena tidak mengatakan yang seperti Anda yakini, kan begitu. Karena Anda nggak tahu, seperti itu Mas. Yang Anda pegang itu kan cuman telinganya. Jadi Anda mengatakan gajah itu lebar, tipis gitu. Karena yang Anda tahu cuma telinganya aja gitu loh. Sementara saya yang menguasai semuanya, yang tahu, yang menguasai 15 ilmu, maka saya mengetahui semuanya, mulai dari kaki, terus belalai, terus buntut, semuanya. Itu mengatakan seperti itu, oh, gajah itu gambarnya seperti ini. Gitu. Dan Anda mengatakan, oh Hasan itu kebablasan dalam menafsirkan. Sebenarnya gajah itu tipis, lebar gitu. Nah, itu kan Anda gak tahu. Itu seperti itu Anda gitu loh, Mbak. Menyalahkan ahli tafsir ya seperti itu gitu. Nah begini Mas, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan begini ya, orang-orang Sobiin ini ketika orang-orang Yahudi dulu misalkan gini, kaumnya Nabi Musa ini kan beriman kepada Allah, tetapi juga beriman kepada Nabi Musa, kan begitu. Karena di zaman Nabi Musa, maka hal ini disebut orang beriman juga gitu loh Mas. Orang yang mengikuti Nabi Musa, yang benar-benar mengikuti Nabi Musa ini pasti masuk surga. Ini di zaman Nabi Musa gitu. Nah, kalau Anda bicara tentang surat Al-Baqarah ayat 62, ini begini Mas. Orang Yahudi yang benar-benar mengikuti Nabi Musa di zaman Nabi Musa sebelum datangnya Nabi Isa. Sebelum datangnya Nabi Isa ini. Artinya begini, orang yang mengikuti Nabi Musa ini masuk surga gitu loh Mas. Pasti masuk surga ini. Mengikuti Nabi Musa karena Nabi Musa ini adalah maksum, orang yang dijamin termasuk apa? Oh, salah satu utusan Allah. Utusan Allah itu adalah maksum. Maksum ini diampuni dosanya. Artinya apa? Dia itu mesti masuk surga, kan begitu. Nah, orang yang mengikuti Nabi Musa, dia itu akan masuk surga gitu loh. Orang Yahudi ini gitu. Kemudian setelah zaman Nabi Isa atau zaman Yesus, nah orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa ini misalkan gini, dan ternyata menolak Nabi Isa dan ternyata menolak Yesus, walaupun dia itu mengaku mengikuti Nabi Musa, kalau menolak Yesus atau menolak Nabi Isa sebagai utusan, itu disebut orang kafir itu Mas. Karena ingkar kepada utusan Allah, maka dia itu masuk neraka gitu. Walaupun mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa. Kenapa? Karena zaman Nabi Musa sudah berganti utusan gitu loh Mas. Berganti kepada Nabi Isa. Nah, setelah zaman Nabi Isa ini terus kemudian turun temurun, orang yang benar-benar mengikuti Nabi Isa ini pasti masuk surga. Orang yang benar-benar mengikuti Nabi Isa masuk surga gitu. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai utusan terakhir, dan orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa dan menolak Nabi Muhammad SAW, maka orang itu orang kafir sudah Mas. Orang itu adalah ingkar kepada utusan Allah yang terakhir, maka dia itu disebut orang kafir, ingkar, karena ingkar kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ini adalah yang orang-orang yang benar-benar mengikuti nabinya, utusannya gitu. Kan begitu Mas. Artinya orang yang mengikuti Taurat di zaman Musa sampai sebelum ada utusan lagi, orang yang mengikuti Mazmur, orang yang mengikuti Injil gitu. Orang yang mengikuti Taurat ini sebelum Nabi Isa itu adalah orang-orang disebut juga dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan orang beriman? Karena dia itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Musa sebagai utusan. Kan begitu. Maka dia itu masuk surga. Kemudian setelah Nabi Isa ini diutus oleh Allah ke Israel, maka orang tadi harus percaya kepada Nabi Isa gitu. Agar supaya dikatakan orang mukmin juga gitu. Nah, kalau orang ini menolak
Nabi Musa, maka orang itu bukan lagi mukmin tetapi disebut dengan orang kafir sudah, karena ingkar kepada Nabi Isa gitu. Nah, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini disebut orang mukmin. Karena orang yang beriman disebut orang yang beriman karena beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan Allah. Itu dikategorikan sebagai orang beriman. Kan begitu. Nah, setelah misalkan ini berlanjut, dah pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, nah dia kalau orang ini beriman kepada Nabi Muhammad, orang ini kan mengaku mengikuti Nabi Musa, mengaku mengikuti Nabi Isa, kan begitu ya. Kemudian dia itu setelah zaman Nabi Muhammad dan dia itu ternyata percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang itu juga masuk surga, disebut mukmin gitu. Tetapi kalau orang ini ingkar kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan orang kafir gitu, Mas. Karena apa? Karena ingkar kepada utusan Allah yang terakhir gitu. Itu yang perlu Anda pahami gitu. Makanya kalau Anda ada sesuatu yang tidak paham di dalam Al-Quran, tanyakan kepada saya gitu. Tanyakan kepada saya, ini kok begini, bantah kalau pernyataan saya sesuai teks yang ada di dalam Al-Quran gitu. Kalau memang Anda mampu membantah sesuai teks di dalam Al-Quran, bantah. Atau Anda memang misalkan gini, punya satu ayat yang memang benar-benar Anda ini kuasai, terus kemudian tidak, memang salah besar gitu. Nah, angkat ayat itu, mari kita dialog dengan saya tentang ayat itu. Kalau memang Anda menemukan kesalahan di dalam Al-Quran gitu. Nah, jangan begini, Anda yang nggak tahu apa-apa, kemudian menyalahkan Al-Quran gitu. Maka dari situ ibaratnya gini, Mas. Ibaratnya Anda itu buta, terus Anda pegang ini, yang Anda pegang ini kuping, telinganya gajah tok gitu. Anda ini cuma tahu telinganya gajah gitu loh. Kemudian Anda menyalahkan orang yang paham gitu, orang yang tahu tentang gajah gitu. Wah, Anda ini berlebihan. Padahal gajah itu panjang, lebar, padahal gajah itu cuma lebar dan tipis. Kenapa dikatakan punya belalai, punya ekor, punya kaki? Padahal gajah itu cuma tipis, lebar gitu. Karena apa? Karena Anda tahunya hanya telinganya aja. Itu yang perlu Anda ketahui juga gitu loh ya. Ya seperti itulah Anda gitu. Seperti Anda memegang telinga gajah gitu aja ya. Anda itu buta memegang telinganya gajah dan sudah berani menyalahkan orang yang paham tentang gajah gitu. Loh, kalau gini ya, yang cetakan Mesir dengan versi Abdurrahman Ahmad, bukan Abdurrahman Ahmad. Versi ini saya punya banyak terjemahan di sini. Oh, ini bukan itu ya. Versi min khadimil haramain syarifaini. Ini artinya versi Al-Malikil Fahad Ibni Abdul Aziz As-Suudi. Ini terjemahan Arab asli gitu loh, Mas. Saya punya ini, Mas, gitu loh. Dengan versi tafsir gitu loh, versi Mesir gitu. Ini di sini saya punya beberapa versi, 2 versi diantaranya, terus ada versi ini versi versi Kementerian Agama juga ada di sini gitu loh, Mas. Nah, yang beda itu ternyata hanya sampulnya, isinya itu sama gitu loh, Mas. Tulisannya sama gitu loh, Mas. Bahkan di dalam yang menerjemahkan ini adalah ke dalam bahasa Lughatul Indonesia, ke dalam bahasa Indonesia ini adalah orang Indonesia sendiri gitu loh. Dan juga dari ini juga ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris, terus kemudian ke dalam bahasa orang Muslim itu masing-masing gitu loh. Ini dari Khadam Al-Haramain Asy-Syarifaini, tanah suci Mekah gitu loh. Fahad bin Abdul Aziz Al-Saud, Raja Kerajaan Saudi Arabia.
Nah ini versi Arab asli gitu loh mas. Juga ada yang versi Mesir, itu cuman cetakan Mesir gitu loh. Yang beda itu hanya sampul luarnya ini, bingkai dalamnya gitu loh mas. Terus apa variasinya, terus keterangannya, terus kemudian apa ya, eh, sambutannya itu yang berbeda mas. Terus setelah saya baca Al-Qur'annya itu sama semua, gak ada perbedaan mas gitu. Yang berbeda itu apa, pemikiran anda, karena anda nggak bisa membaca Al-Qur'an gitu loh. Yang beda itu anda gitu loh, karena anda nggak bisa baca Al-Qur'an gitu loh. Itu bagaimana anda bisa tahu perbedaannya sementara anda nggak bisa baca gitu loh mas. Kan sama, ibaratnya gini, ibaratnya anda itu memegang telinga gajah, kemudian sudah menyimpulkan, oh gajah itu tipis lebar gitu ya, sama aja seperti itu gitu loh. Loh gini mas, bagaimana anda bisa membedakan gitu loh mas, sementara anda nggak bisa baca Al-Qur'annya gitu loh. Kan anda mengatakan, oh ini beda versi ini sama ini, sementara anda nggak bisa baca Al-Qur'annya gitu loh. Berarti apa? Anda ini cuma dengar dari apa ya? Dari CP gitu loh. Anda mendengar dari orang yang suka memfitnah gitu aja gitu loh mas. Nggak lebih dari itu gitu. Nah setelah saya uji, ternyata Anda nggak bisa apa-apa gitu loh, nggak bisa membaca. Bagaimana Anda bisa membedakan gitu kalau Anda nggak bisa baca gitu? Anda cuma dengar dari orang yang memang membenci Islam gitu. Ya mas, Anda semakin disesatkan. Anda sudah sesat malah tambah disesatkan lagi gitu. Makanya kalau saya umpamakan, Anda ini seperti orang buta memegang telinga gajah gitu. Dan Anda sudah menyimpulkan gajah itu apa ya, tipis dan lebar gitu. Karena yang Anda pegang cuma telinganya gitu. Sementara saya sudah tahu tentang gajah itu, gajah itu seperti apa, dan Anda bicara ke saya, gajah itu, Anda itu ngotot mati-matian, gajah itu tipis dan lebar. Siapa bilang gajah punya kaki, punya buntut, punya belalai, punya ini dan seterusnya gitu. Padahal gajah itu tipis dan lebar gitu. Nah, itu ngototnya seperti itu Anda ini gitu loh. Ya saya ketawa aja gitu loh melihat kelakuan Anda gitu loh. Nah begini mas, Anda mengatakan bukan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, bukan itu yang Anda maksud perbedaan itu, tetapi terdapat perbedaan yang fatal atau kontradiksi. Nah tapi Anda tidak pernah menunjukkan perbedaan itu apa, mana perbedaannya? Coba Anda tunjukkan ke saya gitu, perbedaannya di mana gitu. Dan Anda tidak pernah menunjukkan perbedaannya itu seperti apa. Karena di sini banyak Al-Qur'an versi gitu loh mas. Karena di dalam tanda-tandanya itu ada yang aksaranya itu berdiri, itu tanda panjang gitu loh mas. Dan kemudian ada yang biasa gitu loh. Artinya itu dibaca pendek kan begitu. Nah, di perbedaannya di situ, ketika ada orang-orang yang memang membaca dari dua qiraat yang berbeda ini, memang kedengarannya apa ya, seolah-olah berbeda gitu. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin kan gitu. Ini seolah berbeda. Namun orang yang paham tentang kalimat ini itu nggak ada bedanya. Tujuan makna daripada kalimat itu sama sebenarnya. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh mas. Dan Anda tidak pernah menunjukkan kesalahan Al-Qur'an itu di mana. Tunjukkan ke saya gitu. Dan saya akan bahas tentang itu. Atau begini aja mas. Anda menyiapkan satu ayat tentang Al-Qur'an yang menurut Anda salah, dan saya akan menunjukkan dua ayat aja, nggak banyak. Sebenarnya yang banyak sekali terdapat kesalahan terjemah di dalam Bible itu. Saya akan menunjukkan dua ayat yang berbeda dan Anda terangkan. Kalau Anda mampu menerangkan, maka saya akui Anda paham. Tapi jangan meloncat-loncat ke ayat yang lain gitu. Tentang dua ayat yang saya tunjukkan ini, gitu loh. Kan begitu. Dan Anda coba terangkan gitu loh. Nah,
Ketika, nah Mas, seorang pendeta kawakan pun itu, apalagi Anda ya, Anda ini mungkin sekelas pendeta nasional gitu. Pendeta sekelas internasional itu pun itu takluk dengan konsep-konsep ketuhanan di dalam Kristen gitu. Gak ada yang mampu menjawab, apalagi Anda sekelas ini gitu. Karena apa? Karena memang Yesus itu benar-benar bukan Tuhan gitu. Karena kalau saya lihat dari analisa, dari sifat-sifatnya, itu Yesus itu gak pantas disebut sebagai Tuhan gitu, Mas. Gak pantas gitu. Masa Tuhan seperti itu sih gitu, lemah banget kan gitu, Mas. Anda pasti mengatakan, oh itu memakai sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan memakai sifat kemanusiaan berarti dagingnya itu yang Tuhan gitu. Cuman sifatnya manusia kan begitu. Kalau memang Yesus itu sifatnya kemanusiaan, terus dagingnya berarti Tuhan dong gitu. Karena sifatnya yang manusia kan begitu. Berarti Anda menyembah dagingnya kan begitu. Contohnya, kalau Anda menggunakan sifat monyet, misalkan Anda menggunakan sifat monyet gitu, Anda ini sifatnya seperti monyet gitu, tetapi badannya, jasadnya itu tetap Anda David gitu. Nah, kalau Tuhan menggunakan sifat manusia, berarti sifatnya itu manusia, tetapi jasad Yesus berarti kamu yang anggap Tuhan gitu. Artinya Anda cuman menyembah daging gitu. Anda ini pemuja daging, tidak ada ubahnya gitu. Nah, kenapa Bible itu tidak ada, misalkan tidak bisa misal baca Bible internasional gitu. Pasti kalau nyampe ke Kidung Agung itu pasti digerebek Satpol PP, Mas gitu. Digerebek Satpol PP, kenapa? Karena dikira apa ya? Wah, kok ada ini? Karena apa? Buah dadanya meremas-remas, misalkan ada yang gitu, atau dakarnya, aduh, wah ini kok ada porno di pengeras suara ini, kan begitu, Mas gitu. Makanya Alkitab itu dipilih-pilih. Oh, ayat ini yang cocok untuk anak-anak, ayat ini yang cocok untuk orang dewasa gitu. Jangan sembarangan ini mengasih Alkitab itu. Nah, disitulah amburadulnya gitu loh, Mas. Wah, kalau kena ke Kidung Agung, wah bahaya itu, Mas, bahaya kalau ada lomba internasional gitu. Bisa merangsang pendengarnya ini gitu. Nah, Mas, Anda mengatakan mengakui Yesus itu Tuhan, memang seragam dari mana, Mas? Konsep ketuhanan di dalam Kristen itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang percaya, Kristen sendiri ada yang percaya mengakui Yesus itu bukan Tuhan, Bapa Tuhan itu gitu loh. Ada seperti itu gitu loh, Mas. Anda mengatakan Tuhan Yesus itu seragam. Ada yang mengatakan konsep ketuhanan itu Trinitas, 3 dalam 1. Trinitas artinya apa? Tuhan Anda itu cuma sebatas komunitas gitu. Banyak di dalam satu tempat gitu. Di dalam satu golongan gitu. Nah, itu Tuhan semua itu gitu. Namanya Trinitas. Trinitas itu kan sama dengan komunitas, kata artinya kan begitu, Mas. Ibarat gitu, burung itu banyak sekali gitu, berada di satu komunitas gitu. Nah, seperti itu konsep ketuhanan Anda, sehingga dipukul rata semua gitu loh, Mas. Padahal sebenarnya Bapa itu adalah yang mengutus, Yesus itu sebagai utusan, Ruhul Kudus itu sebagai penyampai firman gitu loh, Mas. Ruh Kudus itu sebagai bertugas menyampaikan firman. Makanya ketika Yesus itu berada di sungai, Roh Kudus itu melayang-layang di udara, itu artinya inilah anakku yang kukasihi gitu. Itu artinya apa? Ruhul Kudus ini sedang menyampaikan sebuah berita dari Tuhan gitu. Dan Roh Kudus ini tidak pernah mengubah berita. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan gitu loh. Kemudian disampaikan kepada Yesus kan begitu. Nah, itu cuman nggak tahu orang Kristen, maka dipukul rata semua gitu loh. Pukul rata aja gitu. Biar gak pusing-pusing gitu. Ya akhirnya aku belinger, Mas. Akhirnya apa? Dogma, timbulnya itu dogma. Maka timbul akibatnya ada berbeda-beda dalam konsep ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri gitu loh. Mas, Anda mengatakan Yesus menebus dosa. Dosa itu nggak perlu ditebus. Ngerti nggak? Kalau Yesus dibunuh hanya untuk dijadikan tebusan, itu bukan menebus tapi kekejaman gitu loh, Mas.
Masa Tuhan mengajarkan kekejaman agar dikatakan kasih gitu. Contohnya gini aja ya, biar gak repot-repot. Jika Anda begini ya, Anda misalkan punya sebuah Anda anggaplah gini, Anda itu menjadi seorang lurah gitu ya, anggaplah di kampung Anda gitu. Anda menjadi seorang lurah, kemudian rakyat Anda ini semuanya melakukan kesalahan, merampok, memperkosa dan seterusnya gitu, rakyat Anda. Agar Anda dikatakan kasih, maka Anda ini kemudian membunuh anak Anda sendiri, menghukum mati anak Anda sendiri gitu, dan membebaskan rakyat Anda semua gitu. Apakah ini dikatakan kasih? Itu semua, oh karena saya sebagai lurah kasih pada rakyat saya, maka saya akan membunuh anak saya sendiri aja gitu. Apakah seperti itu kasih gitu? Ya itu kan kan selain daripada kejam, Anda ini juga tidak adil gitu. Seharusnya orang yang bersalah itulah yang harus bertaubat gitu loh. Siapa yang perkosa, dia yang bertaubat gitu loh, Mas. Dia yang harus minta ampunan, kan begitu, Mas. Seharusnya kan begitu gitu loh. Jangan mentang-mentang Anda ini mau dikatakan kasih, kemudian anak Anda disembelih gitu, kemudian anak Anda jadi tumbal gitu. Jangan gitu, gak boleh, Mas. Itu tidak adil namanya gitu. Masa Tuhan mengajarkan tidak adil? Itu konsep ketuhanan di dalam Kristen itu seperti itu gitu, nggak adil gitu. Selain nggak adil juga kejam gitu. Kejam itu, Mas, cara-cara kejam seperti itu sebenarnya gitu. Agar dikatakan kasih melakukan sebuah kekejaman, ini nggak boleh gitu, Mas. Itu kejam, bukan kasih gitu ya. Saya beritahu kepada Anda ini terus terang gitu, Mas. Mas, begini ya. Anda selalu Al-Quran ini begini aja ya. Jangankan di zaman Sayyidina Utsman ya. Jangankan di zaman Sayyidina Utsman. Di zaman sekarang ini aja ya, sekarang ya. Seluruh Al-Quran ini dibakar habis semua gitu loh. Zaman sekarang gitu loh. Gak usah apalagi deket-deket dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang sudah 1400 tahun lamanya gitu loh. Al-Quran itu dibakar semua habis, sehingga tidak satu pun manuskrip yang ada gitu loh. Tidak satu pun Al-Quran itu tinggal gitu loh. Gak ada. Dibakar semua, dibuang ke laut dan seterusnya. Nah, ini umat Islam itu dengan mudah mencetak kembali Al-Quran itu gitu loh, Mas. Karena Al-Quran sudah ada di dada semua umat manusia gitu loh. Jangankan di zaman Sayyidina Utsman gitu loh. Di zaman sekarang aja gitu loh, Mas. Misal di era Pak Presiden Jokowi gitu loh. Misalkan gini ya, seluruh Al-Quran di Indonesia ini musnah. Di dunia lah, jangankan di Indonesia. Seluruh Al-Quran di dunia ini musnah gitu. Maka orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, orang Mesir, orang nggak akan kebingungan untuk mencetak kembali Al-Quran itu, Mas. Paling begini aja, ulama itu berkumpul semua gitu loh, mengumpulkan orang-orang yang orang yang paham tentang Al-Quran, dikumpulkan. Walaupun ulama itu hafal Al-Quran gitu misalkan, dia itu tidak semena-mena langsung mencetak, tidak. Pasti dia itu mengumpulkan semua umat Islam yang faham tentang Al-Quran gitu. Kemudian setelah dikumpulkan, apakah ada tulisan atau tidak, ternyata tulisannya hilang, maka dia itu mudah mencetak kembali gitu loh, walaupun tanpa tulisan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal dan ada di dalam dada umat Islam gitu. Beda dengan Bible, Mas. Satu lembar aja hilang, pasti menjadi ayat-ayat kosong di dalam Bible itu. Satu lembar aja gitu. Pasti ayat-ayat kosong. Karena apa? Karena tidak satu pun umat Kristen yang tahu isi Alkitabnya gitu loh. Itu perbedaannya. Makanya umat Islam, makanya Al-Quran dikatakan akan terjaga sampai hari kiamat gitu loh. Sekalipun ada raja yang kejam, yang zalim misalkan, sehingga musnahkan Al-Quran seluruh dunia ini, umat Islam gak akan bingung dengan itu. Cukup mengumpulkan para orang-orang yang hafal Al-Quran. Walaupun 2 orang ini sudah bisa tuh mencetak kembali Al-Quran, apalagi mau seluruh dunia ini gitu loh, Mas. Ya seperti itu di zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu bukan berarti tidak menemukan manuskrip Al-Quran. Dia itu mengumpulkan semua orang. Walaupun Sayyidina Utsman sendiri hafal Al-Quran, karena beliau itu ada salah satu sekretaris Nabi Muhammad SAW gitu loh, Mas.
Dia itu mengumpulkan semua orang yang menghafal Al-Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Itu gitu loh Mas. Itu logikanya begitu. Masa gitu Anda masih belum paham? Anda keterlaluan kalau gitu. Nah itu misalkan gini ya. Kalau misalkan gini ya, sekarang di era sekarang nggak usah ke Utsman biar Anda paham gitu. Nggak usah ke Sayyidina Utsman zaman dulu, zaman sekarang. Kalau misalkan ada ulama menugaskan saya mengumpulkan seluruh Al-Quran di seluruh dunia ini, gitu. Apa yang maka itu sulit bagi saya, Mas. Bagaimana saya bisa mengumpulkan Al-Quran seluruh dunia ini sementara saya tidak punya alamatnya, tidak punya tempatnya, tidak tahu siapa orangnya gitu, disuruh mengumpulkan. Ya berat bagi saya gitu loh, Mas. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya para ulama itu sudah tahu, sudah hafal betul tentang Al-Quran itu. Namun Sayyidina Utsman ini tidak mentang-mentang dia itu sekretaris Nabi, dia itu hafal Al-Quran, nggak mentang-mentang. Dia itu masih mau berdiskusi, masih mau berdialog gitu, masih mau mengumpulkan semua orang di Masjidil Haram itu, di Mekah, di Ka'bah itu, gitu loh Mas. Gak mentah-mentah, walaupun dia itu seorang pemimpin besar, gak semena-mena. Dia itu terjun sendiri dan memerintahkan orang agar supaya mengumpulkan siapapun yang datang ke Ka'bah ini, ke Mekah ini, tanyakan gitu loh. Apakah Anda menghafal Al-Quran gitu? Tanyakan gitu. Nah disitulah apa rendah hatinya Sayyidina Utsman, walaupun dia itu seorang pemimpin besar, dia itu gak semena-mena gitu loh Mas. Karena apa? Karena beliau Sayyidina Utsman ini mencontoh Nabi Muhammad SAW agar supaya menjadi orang yang rendah diri, tidak sok-sokan menjadi pemimpin gitu loh. Itu teladan dari Nabi Muhammad SAW agar supaya apa? Selalu bermusyawarah gitu loh. Di dalam hal apapun, walaupun dia itu menguasai betul-betul, musyawarah itu lebih baik gitu loh. Saya sudah ceritakan bolak-balik, jangankan cuma satu lembar atau satu huruf yang hilang Mas, walaupun seluruh Al-Quran itu hilang tulisannya, itu mudah mencetak kembali gitu loh Mas. Misalkan gini, seluruh Al-Quran ini dimakan hiu misalkan semua di era sekarang ini, di zaman 2021 ini, ternyata di Indonesia seluruh Al-Quran atau seluruh dunia lah, seluruh Al-Quran itu dimakan singa misalkan, seluruh Al-Quran dimakan singa, itu gak menjadi masalah sebenarnya Mas. Kenapa? Karena Al-Quran mudah lagi dicetak gitu. Nah prosesnya ini cuman yang menjadi anda pertanyakan, kenapa harus mengumpulkan orang-orang banyak? Nah sebenarnya ini apa ya, bukti bahwa Sayyidina Utsman ini tidak mementingkan dirinya sendiri, walaupun dia itu salah satu sekretaris Nabi, walaupun Sayyidina Utsman ini seorang pemimpin besar, dia itu tetap mengedepankan musyawarah, mengumpulkan orang-orang dan seterusnya gitu loh Mas. Masa hal itu Anda gak tahu Mas, atau pura-pura gak tahu Anda ini? Udahlah Mas lah gitu loh. Apa jangan ego lah yang membuat Anda tersesat gitu. Mas, Anda sering mengatakan apakah Nabi Muhammad sunat atau tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah Nabi Muhammad membelah bulan? Tidak ada di dalam Al-Quran Mas. Saya sudah terangkan mungkin ada 10 kali kepada Anda ya. Mukjizat itu adalah peristiwa sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Peristiwa yang terjadi gitu. Itu masuk dalam sejarah gitu. Itu bukan firman Tuhan gitu loh Mas. Tetapi kalau sejarah sudah dianggap firman Tuhan, maka kitab suci itu sudah amburadul gitu. Contohnya seperti ini, seperti Bible gitu. Bible itu kan cuman kejadian waktu Paulus di penjara. Kenapa tiba-tiba dianggap Injil gitu? Kenapa tiba-tiba dianggap kitab suci? Memangnya Yesus waktu Paulus di penjara itu Yesus ada gitu maksudnya. Yesus itu sudah tiada Mas gitu loh. Tetapi kenapa tiba-tiba masuk dalam kitab suci yang dibawa Yesus gitu? Ini kan penyisipan namanya Mas. Ini kan tambahan sisipan, amburadul. Karena apa? Karena pada saat itu
Paulus ini adalah kaki tangan Romawi. Siapapun yang memegang naskah, yang memegang naskah asli daripada Injil, jangan main-main gitu loh. Disesah disesah di gereja-gereja sama Paulus gitu loh. Disiksa sama Paulus mendatangi gereja-gereja gitu loh. Jangan main-main pada saat itu gitu loh, karena Paulus ini sebagai kaki tangan orang-orang Romawi kan begitu, Mas. Maka dari situlah timbul kemudian karena sudah merasa berhasil, kemudian disisipkan sehingga apa? Orang itu melupakan mana yang benar-benar ajaran Yesus, kan begitu. Disitulah, Mas, itu bukan firman Tuhan, bukan kitab suci itu sebenarnya, Mas, gitu. Nah, kitab suci itu khusus firman Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Sebenarnya kalau Anda mengatakan kitab suci Injil, itu apa? Firman Allah kepada Nabi Isa, itu tok gitu loh, Mas. Selain itu bukan Injil gitu. Cuman manusia, karangan manusia semua gitu. Dan namun jika karangan manusia dianggap kitab suci, maka kalau amburadul ya wajar di Bible amburadul gitu loh, Mas. Nah, firman yang ada di dalam Al-Quran itu khusus firman Tuhan, bukan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad, bukan gitu loh, Mas. Bukan gitu. Contohnya Nabi Muhammad disunat. Misalkan Nabi Muhammad disunat, kok nggak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW disunat? Ya memang nggak ada, Mas. Karena apa? Karena ketika Al-Quran diturunkan itu kan umur Nabi Muhammad sudah 40 tahun lebih. Sedangkan waktu disunat itu Nabi Muhammad SAW ketika umur berapa? Masih anak-anak gitu. Al-Quran belum diturunkan gitu loh, Mas. Masa mau Nabi Muhammad sunat mau dimasukkan ke Al-Quran? Kan bukan firman Tuhan gitu loh, Mas. Sejarah, contohnya begini aja ya. Nabi Muhammad itu kan seperti Nabi Musa. Contohnya gini, ketika Nabi Musa menganjurkan anak umur 6 tahun, anak umur 6 berapa ya? 2 tahun atau anak umur 6 hari atau berapa ya di dalam Bible itu lupa saya. Nah, ketika anak genap umur 6 hari maka wajib disunat. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Musa itu sunat atau tidak gitu loh? Mana dalilnya di dalam Taurat kalau Nabi Musa itu sunat gitu. Padahal Nabi Musa menganjurkan manusia atau pengikut Taurat itu sunat gitu loh. Sedangkan Nabi Musa sendiri tidak dijelaskan apakah sunat atau tidak gitu. Tidak dijelaskan gitu. Nah, karena ini apa? Karena Taurat itu diterima Nabi Musa saat dewasa gitu loh, Mas. Sedangkan Nabi Musa ini sunat ketika anak-anak, kan begitu. Maka Taurat ini disebut firman Tuhan gitu. Kalau misalkan sejarah sunatnya Nabi Musa ada di dalam Taurat, maka itu bukan firman gitu. Itu cuma ceritanya aja gitu loh, cerita Musa namanya gitu. Kan begitu, Mas, sama dengan Nabi Muhammad gitu loh. Ini salah satu persamaan antara bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai kesamaan dengan Nabi Musa gitu. Sama-sama menerima wahyu dari Allah setelah dewasa gitu loh, Mas. Paham nggak? Kalau nggak paham ya keterlaluan. Nah, begitulah hasil dialog saya dengan seorang pendeta Kawakan yang bernama David Salim gitu loh. Nah, bahkan dia itu menyinggung masalah Islam itu disiarkan lewat pedang gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita pandai atau membaca sejarah, orang Arab mana yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia ini menjadi Muslim 100%. Siapa yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyerang Indonesia gitu, untuk menjajah Indonesia ini siapa gitu, sehingga orang-orang Indonesia ini menjadi 100% Muslim. Malah sebaliknya gitu loh, Kristen itu dibawa oleh penjajah gitu loh, dari Portugis membawa misi kekristenan gitu. Malah sebaliknya, sebenarnya kalau Pak Pendeta David ini belajar sejarah,
itu mengetahui gitu loh. Itu tahu tentang hal itu. Apakah Pak Pendeta David Salim ini tidak tahu tentang itu atau gimana? Atau pura-pura buta atau gimana gitu loh. Masa itu aja masih war-war seperti itu gitu loh. Apakah enggak dia itu tidak melihat sejarah negaranya sendiri atau gimana gitu loh. Nah, juga Pendeta David Salim mengatakan, Bible itu diterjemahkan ke seluruh dunia sehingga berbeda-beda. Namun dia lupa bahwa yang diterjemahkan ini bukan aslinya, tetapi diterjemahkan kembali, terjemahan diterjemahkan kembali, terjemahan diterjemahkan kembali. Artinya salinan disalin kembali. Maka apa yang terjadi hancur karena bukan yang diterjemahkan itu bukan dari bahasa aslinya, tapi salinan disalin kembali sehingga ada ribuan atau ratusan salinan gitu loh. Itu kan sudah melenceng sebenarnya gitu loh dari bahasa aslinya begitu. Karena apa? Karena salinan disalin kembali sampai ratusan kali gitu loh. Itu yang Pendeta David perlu ketahui juga gitu loh. Nah juga Pendeta David Salim ini mengatakan, mana yang Quran yang Sayyidina Utsman ini ada sekarang, mana tunjukkan gitu loh. Padahal yang ada mushaf Al-Quran yang sekarang ini adalah mushaf Utsmaniyah gitu. Yang sekarang ini yang ada di Indonesia ini adalah mushaf Utsmaniyah. Kok masih mana Al-Quran mushaf Utsmaniyah? Ini menunjukkan Pak David ini ibarat gini, orang buta yang hanya memegang telinga gajah dan dia itu sok tahu tentang gajah gitu loh. Seperti itu perumpamannya Pak David Salim ini gitu loh. Dan dia menyinggung tentang Ibnu Mas'ud Nah, Ibnu Mas'ud itu adalah dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akui itu. Tetapi ibarat gini ya, Ibnu Mas'ud itu mempunyai seorang murid 1000 gitu misalkan gitu. Nah, yang satu ini dia itu nyeleneh gitu loh. Tetapi yang 999 ini menyetujui kepada Sayyidina Utsman. Yang satu ini nyeleneh. Loh, ini kok beda? Artinya apa? Artinya yang satu ini bermasalah gitu loh. Karena yang 999 itu menyetujui kepada Sayyidina Utsman gitu loh. Nah, kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini seorang guru, maka tentu saja di dalam Al-Quran itu diberikan sebuah penafsiran, diberikan sebuah keterangan gitu. Dan keterangannya pun itu berbahasa Arab kan begitu. Nah, bisa jadi keterangan yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu dikira Al-Quran juga oleh muridnya. Bisa jadi hal seperti itu gitu loh. Karena apa? 999 itu menyetujui tentang pendapat Sayyidina Utsman gitu loh. Bahkan menyinggung perang apa segala macam, bahkan yang dibaca itu ayat-ayat tentang perang. Kalau kita bicara tentang perang, sebenarnya biang dari peperangan itu juga ada di dalam Bible gitu loh. Bible itu banyak ayat peperangan gitu loh. Kenapa dia tidak berani membacakan hal itu gitu loh. Nah, disitulah kekonyolan Pendeta David Salim tersebut gitu loh. Nah, yang terakhir Pendeta David Salim ini sempat menyinggung masalah Tuhan Abraham adalah YHWH gitu. Nah, begini ya, YHWH itu dikenal sejak Taurat kan begitu. Sejak Taurat, ada nama YHWH itu sejak ada kitab Taurat gitu. Memangnya Abraham itu lahir setelah Taurat ada gitu.
sehingga mengatakan Abraham itu tahu Yahweh gitu. Abraham itu bukan orang Israel gitu loh. Juga juga Yahweh itu enggak, itu bukan sebenarnya Tuhannya Nabi Ibrahim adalah Tuhan Sang Maha Pencipta alam semesta gitu loh. Karena tulisan Yahweh itu hanya ada di dalam Taurat. Sementara zamannya Abraham itu bukan di zaman Taurat gitu. Sebelum Taurat Abraham itu ada, kan begitu. Nah disitulah kelingkungan pendeta David Salim ini gitu. Nah mudah-mudahan bagi yang menonton paham dengan dialog ini gitu loh. Bagi yang mendukung channel ini, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang lancar, dan diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.